Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Bapak. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sistem persamaan linear 3 variabel, dimana materi ini mungkin kalau ada di LKS itu ada di halaman berapa gitu, lupa lagi, bisa kalian cek saja. Dimana kita bakalan buat simple aja nih, kita buat ringkas saja materi ini, dimana yang pertama mungkin dari bentuk umumnya terlebih dahulu, yang namanya sistem persamaan linear 3 variabel ini, ya yang namanya sistem pasti harus ada kurung-kurang nih buat penggabungannya. Persamaan ya udah pasti bakalan ada tanda sama dengan, karena 3 variabel pasti bakalan ada 3 juga. Umumnya mulai dari A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. A3X tambah B2 3Y tambah C3Z sama dengan D3. Oke. Untuk bentuk umumnya adalah yang pertama ada A1, A2, A3, dan B1, B2, B3, C1, C2, C3, dan D1, D2, D3. Ini adalah mewakili angka atau yang biasa disebut sebagai koefisien. Dan X, Y, Z adalah variabel. Dan D1, D2, D3 ini bisa disebut sebagai konstanta atau angka yang berdiri sendiri, nanti terserah. Seperti itu. Dan ya, secara pengertian dasar mungkin seperti itu. Yang pertama, sistem harus ada tanda kurung kurawai yang menggabungkan bahwa ini 1, 2, dan 3 persamaan ini adalah satu kesatuan seperti itu, dimana nilai X, Y, dan Z nya pasti bakalan tetap, namun yang membedakan adalah A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3. Begitu juga D1, D2, dan D3 nya. Ini semuanya nilainya ada nilainya dari A1, B2, B3, cuman di sini dari bentuk umumnya hanya menggambarkan saja seperti itu. Oke, dan di sistem persamaan linear 3 variabel ini memiliki beberapa penyelesaian. Yang pertama ada metode eliminasi, substitusi, gabungan, LISU, kemudian ada determinan, ini determinan matriks ya, dan inverse matriks. Sebenarnya ini yang langkah-langkah yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Kurang lebih ada 5 cara. Cuman ini buat yang 2 ini karena nanti berhubungan langsung dengan matriks yang ada di di kelas 2 di tingkatan selanjutnya. Nanti mungkin ini akan dibahas di materi lanjutan saja nanti di kelas 11. Bisa kalian cek nanti di kelas 11-nya. Oke. Dan buat eliminasi dan substitusi, karena ini metodenya ada di dalam LISU, yaitu gabungan, eliminasi dan substitusi, maka yang akan kita gunakan, yang akan kita pakai ini cukup ini saja. Saya udah mencakup ke eliminasi dan mencakup juga ke substitusi, seperti itu. Jadi kurang lebih yang pertama tadi bentuk umumnya udah, kemudian metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel juga udah. Kita pakai gabungan, metode gabungan, yaitu metode LISU. Kita langsung ke contoh soal. Misalnya ada X dikurangi 2Y tambah Z sama dengan 6.
Kemudian ada 3x ditambah y dikurangi 2z sama dengan 4, dan ada 7x dikurangi 6y dikurangi z sama dengan 10. Ini adalah sebuah sistem. Oke, misal ada contoh soal x dikurangi 2y ditambah z sama dengan 6, 3x tambah y dikurangi 2z sama dengan 4, dan 7x dikurangi 6y dikurangi z sama dengan 10. Dan kalau kita lihat ke bentuk umum ya, kalian tahu lah ini berarti A1, A2, A3, B1, B2, B3, dan C1, C2, dan C3. Cuman di sini tandanya yang berbeda-beda. Dengan kata kalian nanti tandanya juga bakalan mengikuti ya. Awas. Oke, buat penyelesaiannya kita gunakan metode eliminasi dan substitusi, TD gabungan atau elisu ya. Langkah yang pertama itu kalian eliminasikan terlebih dahulu. Kalian eliminasi. Yang namanya eliminasi berarti harus kalian hilangkan salah satu. Yang pertama kita gunakan barisan yang pertama dan kedua terlebih dahulu. Persamaan pertama dan kedua terlebih dahulu kita hilangkan salah satu variabelnya. Yang mana misal nih ada x dikurangi 2y ditambah z sama dengan 6. Ada 3x ditambah y dikurangi 2z sama dengan 4. Nah, ini yang akan kita hilangkan sebenarnya bebas, mau x dulu, mau y dulu, atau mau z dulu, terserah kalian mau yang mana yang dieliminasi. Cuman mungkin yang Bapak gunakan di sini yang paling simpel aja dulu, kita hilangkan yang x-nya saja. Cuman untuk mengeliminasi sesuatu, ingat nilainya harus senilai terlebih dahulu. Koefisiennya harus sama terlebih dahulu. Di sini yang atas koefisiennya adalah 1, yang bawah koefisiennya adalah 3. Berarti ini belum sama angka yang di atas dengan yang di bawah. Yang di atas 1, yang bawah 3. Buat menyamakannya, yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 1. Seperti itu. Yang atas semua yang ada di barisan ini, semua persamaan kita kalikan 3. Mulai dari x kali 3 berarti jadi 3x. Kemudian negatif 2y kali 3 berarti jadi negatif 6y. Z kali 3 berarti tambah 3z, dan 6 dikali 3 18. Ini semuanya harus kalian 3, awas jangan sampai terlewat di setiap barisan. Kalau dikalikan 3 berarti udah semuanya dikalikan 3. Yang bawah 3x tambah y dikurangi 2z sama dengan 4 dikalikan 1. Karena dikalikan 1 udah deh, tinggal kita tuliskan lagi aja 3x tambah y dikurangi 2z sama dengan 4. Karena ini kali 1, 3 kali 1 3, 1 kali 1 2 kali 1, dan 4 kali 1 juga bakal jadi tetap 4. Kalau udah sama, sisanya tinggal kita eliminasi. Dikurangi berarti karena nilainya positif dan positif, 3 dikurangi 3 berarti 0. Negatif 6 dikurangi 1 berapa coba? Dan negatif 7 ya. Oke. 3 dikurangi negatif 2. Karena ini negatif dan ini negatif, kalikan dulu. Negatif kali negatif, positif. Berarti 3 ditambah 2, 5. 18 dikurangi 4. Oke. Ini adalah persamaan yang pertama. Satu, so, kalian ciriin seperti itu. Kalian tulis dulu ini. Kalau kalian nanti bakalan dilanjut. Masih belum selesai, baru eliminasi yang pertama. Oke. Sekarang barisan yang kedua dan juga ketiga. Oke, selanjutnya nilai daripada 3x, ini barisan yang kedua yang akan kita pakai. 3x tambah y
dikurangi 2Z sama dengan 4. Dan akan kita eliminasikan dengan barisan yang ketiga. 7X kurangi 6Y dikurangi Z sama dengan 10. Nah, kita bakal eliminasi seperti biasa. Nih, catatan dulu. Kalau tadi yang dieliminasi yang X, maka yang kedua juga harus yang X. Jangan sampai yang pertama yang X, terus yang kedua yang Y yang kita eliminasi. Nggak bisa kalau gitu. Nggak bakalan ada kesinambungan nantinya. Nggak bakalan nyambung-nyambung. Oke. Sekarang 3 dan 7. Harus kita samakan dulu. Yang atas kita kali 7, yang bawah kita kali 3. Dikali balikan saja. Atas kali 7, bawah kali 3. Biar gampang. 3 kali 7 berarti 21X. Plus 1 kali 7 berarti 7X. Sorry, 7Y. Dan 2 kali 7 berarti jadi negatif 14Z. Sama dengan 4 kali 7, 28. Lanjut. 7 kali 3 tetap 21X. 6 kali 3, 18Y. Z kali 3 berarti negatif 3Z. Dan 10 ya. 10 kali 3, 30. Kita kurangi kembali. 21 kurangi 21 habis. 7 dikurangi negatif 18. Negatif dan negatif bertemu, kita kalikan dulu jadi positif. 7 ditambah 18 berarti 25Y. Lanjut. Negatif 14 dikurangi negatif 3. Negatif dan negatif bertemu. Negatif kalau negatif positif. Berarti negatif 14 ditambah 3. Jadi negatif 11. Oke. Z sama dengan 28 dikurangi 30 minus 2. Oke. Kita lanjut. Ini berarti jadi persamaan yang kedua. Tadi yang pertamanya. Sekarang kita eliminasikan. Elim 1 dan 2. Tadi kan yang pertama adalah negatif 7Y ditambah 5Z sama dengan 14. Yang kedua, 25Y kurangi 11Z sama dengan negatif 2. Oke, sekarang yang akan kita eliminasi yang Y saja. Cuma nih karena nilainya cukup gede, yang atas 7, yang bawah 25, berarti wayahna. Kita kali balikan saja ya. Dimana yang atas berarti kita kalikan dengan 25, yang bawah kita kalikan dengan 7. Ada 175Y. Kemudian ditambah dengan 25 kali 5 berarti jadi 125Z. Dan dilanjutkan dengan 350. Lanjut ke bawah. 25 kali 7 pasti bakalan sama 175Y. Oh sorry, ada sedikit yang terlewat. Tanda negatifnya. Karena di sini nilainya negatif, berarti kesini juga sama, harusnya nilainya negatif. Karena 175Y kemudian ditambah, sorry bukan ditambah tapi dikurang, negatif 11 kali 7 berarti negatif 77. Z sama dengan 2 kali 7 negatif 14. Oke, dapat. Kita eliminasi. Cuman karena yang di atas nilainya negatif, yang di bawah nilainya positif, maka dieliminasinya dengan tambah, bukan dengan kurang lagi. Kalau tadi kan positif dengan positif baru kita tambahkan, kita kurangkan seperti itu. Dan kalau buat tanda yang berbeda, maka ini harus kita tambah. Negatif 175 ditambah 175.
alias 175 dikurangi 175 habis. 125 ditambah negatif, positif per negatif ya tetap negatif, berarti 125 dikurangi 77 adalah berapa coba? 5, 7, berarti 15, 8, min 1, 11 kurangi 7, 4, 48. Oh, Z-nya lupa. Z sama dengan 350 dikurangi 14. Berarti 336. Betul? Oke. 48Z sama dengan 336. Dan nilai Z berarti 336 per 48 alias Z-nya adalah, dan hasilnya adalah berapa? 336 bagi 48 adalah 7 ya. Oke, nah udah dapat 7. Nilai yang paling satuannya itu nilai Z itu adalah 7. Sisanya baru kita masuk ke substitusi. Oke, langkah yang selanjutnya kita subskan persamaan Z, nilai Z sama dengan 7 ke, bebas mau ke bagian 1 atau bagian 2 terserah kalian, cuman yang Bapak gunakan ke 1 saja. Gimana bagian yang pertama tadi kan negatif 7Y ditambah 5Z itu sama dengan berapa? 14. Dan nilai Z di sini adalah 7, kita ganti. Kan negatif 7Y ditambah 5 dikali dengan 7 dengan 14. Lanjut, negatif 7Y tambah 5 kali 7 35 14, dan negatif 7Y sama dengan 14 35 pindah ruas. Berarti jadi negatif 35 dan negatif 7Y 14 dikurangi 35 21. Negatif 21 dan Y adalah negatif 21 per negatif 7, hasilnya adalah 3. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah dapat nilai Z-nya 7, kemudian nilai Y-nya adalah 3. Dan sisanya tinggal kita substitusikan lagi. Subskan nilai Z sama dengan 7, Y sama dengan 3 ke bagian ini nih, kita kembali lagi ke rumusan yang awal tadi. Mau ke persamaan yang pertama yang X min 2Y ditambah Z sama dengan 6, atau mau yang kedua, ketiga juga bebas. Cuman ini yang kita pakai yang pertama saja. Ke yang pertama ini yang kayak ini nih, nilai X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 6. Nah, kita kembali ke sini, dimana nilai Y-nya adalah 3, Z-nya adalah 7. Oke, X dikurangi 2 dikali Y-nya adalah 3 ditambah 7, berarti langsung sama dengan 6. Oke, nilai X min 2 kali 3 6 tambah 7 sama dengan 6. X ini berapa, jadi tambah 1 ya, 6 kurang 1, X adalah berapa? 5. Oke, maka jadi nilai X adalah 5, Y adalah 3, dan Z adalah 7. Ini adalah hasil daripada contoh yang tadi. Silahkan kalian coba-coba lagi, latihan lagi, cek lagi. Apabila ada yang tahapan yang belum kalian mengerti, silahkan kalian ulang video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.